Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada pengatur waktu, pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya hormati kepada Bapak Kiai Abdul Rauf Rahman SHG MVD yang belum nampak hadir, mungkin ada kesibukan. Dan yang saya hormati kepada Ketua Musyawarah Bapak Ustaz Sudirman, dan yang saya hormati kepada orang tua kita Bapak Ustaz Haji Mukni, Bapak Ustaz Abdul Karim PSD, Bapak Ustaz RT Suteja, Bapak RT, Bapak Ustaz Muhi, Bapak Ustaz Durjen, Bapak Ustaz Maradi SPDI, Bapak Ajat Sudrajat. Yang saya hormati kepada Bapak Zainal Hamidin, Bapak Ustaz Reza, Bapak Ustaz Muhi, Sekjen Barbun Community, Bapak Sudrajat. Dan yang saya hormati kepada kepengurusan pengajian Musyawarah, seluruh jamaah, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat meluangkan waktu kita, dapat melangkahkan dua kaki kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kita. Setiap malam Selasa diadakan ta'lim, yang mudah-mudahan dengan yang kita langkah kita mencari ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan wasilahnya duduknya kita di tempat yang mulia ini, pertama Allah sehatkan badan kita, Allah angkatkan penyakit-penyakit kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan terkenanya sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebagusan oleh Allah, pasti dikasih arti tentang agama. Artinya tentang agama tentu ada di tempat pengajian. Mudah-mudahan salah satu duduknya kita di pengajian, salah satu tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Tapi sebaiknya may yuridillahu syarran lam yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan oleh Allah keburukan pasti tidak dikasih arti tentang agama. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan sababiah duduknya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, salah satu tanda ciri bahwa Allah menginginkan kita kebaikan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjut kepada materi di halaman berapa ya? Halaman berapa baca ya? 33. Baris kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summat'u, kemudian berdoalah. Ba'da zalika, sesudah yang demikian itu, bil zawami'il kawamili, dengan perkumpulan yang sempurna. Wa huwa, dan ialah doa, ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi azilihi wa azilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasyarri kullihi azilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'aluka jannata wa ma yuqarribu ilayya min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilayya min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa
wa a'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amri faj'al aqibatahu rusda. Sumbat'u, kemudian berdoalah, bima, dengan perkara, auso, yang telah diwasiatkan, bihi, dengan itu perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimata, kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Fakul, maka ucapkanlah, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu min adzabika astaghfiru la takilni ila nafsi wa la ilaha min khalqika tarfat 'ain wa aslih lisani kullahu bima sanata bihi shalihin. Sumakul, kemudian ucapkanlah, ma, perkara, qalahu, yang diucapkan itu perkara, Isa, oleh Nabi Isa, ala nabiyina, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbaqu la astati'u naf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahul amru biyadika la biyadi ghairika wa asbaqtu murtahinan bi'amali fala fadiran afqar minni ilaika wa la wadiyakna minka anni. Allahumma la tusbit bi'aduhi wa la tasurni sadiqi wa la tasubi sadiqi wa la tazal musibati fi dini wa la taj'al dunya warhami wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi zambi man la yarhamuni. Sumbatu, kemudian berdoalah, bima, dengan perkara, pada, yang memulai laka bagi kamu, minad da'awati, daripada sekalian doa, al-mashhurati, yang populer, yang masyhur, wafadha, dan jagalah itu doa, mimma, daripada perkara, auradnahu, yang telah mewiridkan kami kepada doa, kepada perkara, fi kitab bid'awati, di dalam kitab doa-doa, min kitab Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wal takun, dan jadikanlah awqatuka, waktu kamu, pada salati, sesudah salat, ila tulu'i syamsi, sampai munculnya matahari, ala arba'i wazaifa, kepada 4 tingkah atau cara, wazibatun, cara atau pertingkah, fi da'awati, di dalam doa, wa wazifatun, dan pertingkah, fil azkari, di dalam zikir, wa tasbihati, dan tasbih. Udah segitu. Ini masih berkaitan tentang daripada memperbanyak doa. Jadi di dalam Islam itu ada aturannya, di dalam Islam itu ada anjurannya. Ketika kita ada di dalam Islam, maka hukum yang berkaitan dengan hukum, maka kita wajib mengerjakannya, wajib tahu, dan wajib kita melaksanakan apapun perintah, seberat apapun, seringan apapun, maka perkara itu akan mengandung ibadah kepada kita. Di antaranya masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, ketika kita masuk ke dalam masjid ada doanya, keluar dari masjid ada doanya, supaya di dalam tingkah laku kita, kegiatan aktivitas kita mengandung ibadah dengan apapun doa yang kita baca. Di sini dianjurkan ketika kita ada di dalam tempat, di dalam ibadah, maka banyak-banyak doa yang telah dibacakan, yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang daripada doa-doa. Pelajaran yang kemarin menjelaskan
Ketika posisi kita lagi zikir, posisi kita lagi baca Quran, posisi kita lagi sholat, posisi kita lagi tadarus dan sebagainya, ketika mendengarkan azan, maka zikir kita ditunda, bacaan Al-Quran kita ditunda, dan tasbih kita ditunda. Maka kita menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Baik misalnya terdengar di kampung kita ataupun terdengar di luar dari kampung kita. Misalnya di musola dekat rumah kita azan, maka kita dengar, kita jawab daripada kalimat muadzin. Kemudian selesai lagi kita dengar ada musola masjid yang terdengar azan, maka kita jawab lagi seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jangan sampai musola 5 pada azan atau gak orang yang dijawab, karena sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Kan di dalam kitab Majmu'atul Arba'ah saya dijelaskan lebih baik timah dikocorkan di telinga kita yang lagi dipanaskan, yang lagi dilelehkan, daripada mendengar suara azan kagak dijawab. Gimana kalau seandainya posisi lagi BAB dalam WC, ada mendengar suara azan, Bang Ayub lagi azan, Bang aku misalnya, itulah jangan dijawab lagi asyhadu alla ilaha illallah, jangan dijawab gitu. Jawabnya bisa di dalam hati ataupun jawabnya di luar, nanti selesai daripada di WC gitu, seperti kita azan. Jadi semuanya kalimat itu adalah penuh dengan doa. Jadi di dalam tingkah laku kita, kegiatan kita penuh dengan ibadah, penuh dengan doa. Di antaranya adalah doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah, doa-doa yang pernah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Nabi Isa dan sebagainya. Ini banyak doa-doa ketika kita kerjakan, ketika kita laksanakan. Kagak hafal itu juga ya doa mana baik yang kita baca. Asal jangan masuk ke masjid doa makan dibaca. Allahumma barik lana. Itu. Asal jangan salah jangan salah doa gitu. Jangan sampai ketika kita ada di dalam masjid doa apa baik dibaca, Allah baca, minna syaiton kita baca gitu. Padahal itu doa berarti dibaca sama kita karena nggak tahu artinya. Yang penting mah doa. Jadi doa itu tergantung apa yang kita baca gitu. Kita nggak tahu bahasa Arabnya, cukup kita doa dengan bahasa kita gitu. Yang penting dalam salah satu ibadah ada doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pakai dan kita amalkan seperti yang telah diamalkan oleh yaitu Imam Imam Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya, kalau seandainya kita amalkan mangga, kita kagak amalkan ya kita amalkan gitu. Walaupun misalnya kagak panjang, kagak sesuai dengan doa ini terlalu banyak, saya mau pengen singkat baik, yang penting ada doanya, mangga silakan. Itu. Jadi di dalam waktu kita perbanyak sesudah sholat, banyak wiridan, banyak zikir. Kalau bisa mah ila tulu'i samsi. Kalau bisa mah selesai daripada sholat subuh, kalau matahari belum nongol jangan bangun dari tempat sholat. Kalau bisa mah kita mah kan boro-boro ya, belum sampai nongol baru juga Allah mantas jalan udah bangun. Jadi memperbanyak waktu kita dengan memperbanyak zikir dan ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah kita, zikir kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan salah satu ciri bahwa ibadah kita tentu ada cirinya yang diterima dan yang tidak diterima.
Di antaranya salah satu ibadah kita, wiridan kita, ngaji kita, sholat kita, ibadah kita, salah satu yang diterima adalah pertama merasa tenang anteng di tempat ibadah. Itu salah satu ibadah yang diterima. Begitu kita habis sholat, tenang banget, bari wiridan, tenang banget, bari bertasbih, bari zikir, ogah bangun dari tempat sholat, tenang. Nah, itu salah satu ibadah kita yang diterima, baik sholat kita, zikir kita, dan sholat kita. Kira-kira ketika kita selesai daripada sholat, zikir, pengen buru-buru bangun apa belum bangun? Ya, kira-kira pengen buru bangun apa buru-buru bangun? Kayaknya buru-buru bangun gitu. Ya mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita, baik ibadah ngaji, ibadah sholat, ibadah zikir, mudah-mudahan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tenang di dalam ibadah, apalagi penuh dengan zikir. Zikir adalah merupakan daripada salah satu ketenangan di dalam hati. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir itu akan menenangkan hati kita. Lagi rungsing banget, lagi puyeng banget, banyak urusan, banyak ini, banyak itu, maka memperbanyak zikir. Zikir akan menenangkan hati kita. Itu kata Allah, bukan kata kita. Langsung kata Allah, perbanyak zikir. Zikir itu akan menenangkan kepada diri kita. Mungkin dengan kerungsingan kamu sedikit berzikir. Itu kebalikannya. Mungkin dengan rungsingnya kamu, puyengnya kamu, karena kamu sedikit berzikir. Tapi orang yang berzikir itu janji Allah, Allah akan tenangkan di dalam pikirannya, Allah akan tenangkan di dalam hatinya. Walaupun orang punya duit gak tenang gitu. Iya, walaupun hidup sederhana, tapi dengan ketenangan itu sangat tenang gitu. Tapi kalau misalnya walaupun banyak duit, enggak dikasih ketenangan di dalam hati, rungsing ya tetap. Iya, jadi intinya bahwa banyak zikir itu adalah menjadikan ketenangan di dalam hati. Dengan banyak berzikir, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Paham ya? Jelas? Barangkali hanya itu pelajaran hidayah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita dapat mengamalkannya. Kita lanjut kitab Safinah Darajat. Sampai di akhir. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal. Surutul qudwati, syarat-syarat memakmum. Ahada asoro, ada 11. Allah ya'lama, yang pertama supaya jangan mengetahui butlana salati imamihi, kepada batal salat imamnya, bihadasin, dengan sebab hadas, al-ghairihi, atau selain hadas. Wa alla ya'taqidah, dan supaya jangan menekadkan wujub qada'iha, kepada wajib qada'inya salat, alaihi, kepada si imam. Wa alla yakuna, dan supaya jangan ada orang itu makmuman, makmum. Wala ummiyan, dan jangan ada si imam itu ummi. Wa alla yataqaddama, dan supaya jangan mendahului alaihi, kepada imam, al-mauqifi, di tempat diam. Wa ayyalama, dan supaya mengetahui intiqalat imamihi, kepada pindah imamnya. Wa ayyajtami'a, dan supaya kumpul keduanya. Ain, di situ ada alif menunjukkan kepada tasniyah. Berarti dua, antara si imam dan si makmum. Fi masjidin, di masjid. Au fi salasimi'ati zira'in, atau di dalam 300 hasta. Takriban, kurang lebih.
Wa ayyan biya dan supaya niat al-qudwata ngamakmum awil jama'ata atau berjamaah. Wa ayyatawafaqa dan supaya akur najmu sholatihima kepada susunan sholatnya imam dan makmum. Wa alla yukhalifahu dan supaya tidak beda si makmum bi sunnatin fahisatin di sunat yang jelek al mukhalafati yang beda. Wa ayyatabiyahu dan supaya mengikuti si makmum kepada imam. Ini menjelaskan tentang daripada syarat-syarat jadi makmum. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, di dalam sholat paham mengikuti dengan syarat dan rukunnya di dalam sholat, insya Allah si makmum akan mendapatkan pahala berjamaah. Kalau seandainya sholat 5 waktu si imam tidak mengucapkan imaman, sah sholatnya. Tapi kalau bagi si makmum sholat berjamaah tidak mengucapkan makmuman, maka sholatnya tidak sah. Di antaranya kalau seandainya kita sholat berjamaah, di dalam sholat berjamaah kita posisi sebagai si makmum, maka di sini ada 11 perkara. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Yang pertama, si makmum jangan tahu bahwa si imam itu punya hadas. Dalam arti jangan sampai tahu itu si makmum bahwa si imam tadi kentut orang wudu, berarti dia punya hadas. Berarti kalau misalnya tahu dia punya hadas terus kita ikutin, batal sholat kita. Kan posisi kita tahu si imam itu kentut misalnya punya hadas, kemudian selesai daripada kentut enggak wudu, berarti kan sholatnya kagak punya wudu. Maka ketika kita tahu bahwa si imam batal, terus ikutin sama kita berjamaah kita dengan imam tersebut, maka batal sholat kita. Imam mau kentut ke, imam mau bagaimana ke, jangan mau tahu ke kita mah. Itu. Ya kalau kita tahu berarti sholat kita batal. Terus lagi wa alla yatakida wujub qada'iha, dan supaya jangan menekatkan bahwa si imam itu punya qadwan sholat. Misalnya kita tahu bahwa si imam itu orangnya di rumah jarang banget sholat juga kalau lagi di masjid di musola doang misalnya, punya qadwan sholat. Jangan kita tekadkan bahwa si imam itu punya qadwan sholat. Dia punya qadwan kayak mau punya apa bagian dia jadi imamah, gitu kita ikutin baik. Jadi kalau seandainya tahu posisi kita bahwa si imam itu adalah menjadikan punya qadwan sholat, gitu. Dalam arti qadwan sholat di sini adalah jangan sampai ketika kita belajarnya kita, ngajinya kita, ini merupakan salah satu memudahkan di dalam ibadah kita. Contoh tentang masalah kuliah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut kaul jadidnya, orang yang punya qadwan sholat, orang yang punya ditinggalkan sholat, penambalan sholat, itu dibolehkan dengan budiah. Budiah itu adalah 1 liter beras. Yang dibolehkan budiah itu buat menambal sholat, bukannya mengganti sholat. Sholat yang kita tinggalin itu nggak bisa ditambal dengan budiah. Ini buat menambal sholatnya. Yang bisa dibudiahin itu adalah yang ditambah kerusakan sholatnya, yang nggak sempurna syarat dan rukunnya. Mungkin ketika dari kita masih kecil barangkali nggak tahu sholat tentang cara syarat dan rukunnya, mungkin banyak kerusakannya. Nah disitulah bisa ditambal dengan budiah. Ya kalau seandainya sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja, ya kagak bisa ditambal dengan budiah. Budiah itu adalah 1 mud.
Satu mud itu adalah 1 liter kurang. Ya taruhlah 1 liter lempengin ya. 1 liter sehari semalam 5 liter ditambah 1 witir. Witir itu ada sebagian ulama yang mewajibkan, sebagian ulama ada yang menjadikan sunat abad. Jadi dijadikan witir itu jadi 6, jadi sehari semalam dia itu 6 liter. Misalnya usia kita 40 tahun, 50 tahun meninggal misalnya, dipotong 15 tahun waktu kita balik. Ketika kita belum balik, enggak ada ketika kita sholat kita tinggal dan dibayar, enggak. Ketika sholat kita enggak sholat, kita enggak dosa. Ketika puasa kita enggak puasa, enggak dosa karena kita belum balik. Begitu kita usia 15 tahun masa balik kita, disitulah ada ketentuan taklif. Dalam arti ada ketentuan hukum yang harus kita kerjakan, diantaranya puasa, sholat dan sebagainya. Dipotong 15 tahun misalnya. Kalau usia kita 50 tahun tinggal berapa? 35. Nah 35 tahun ini kita bagikan tadi tuh, sehari semalam 6 liter. Kalau setahun berapa liter? Kalau setahun berapa liter? Tadi 35 tahun yang kita tinggalkan, yang punya kita korban, yang punya kita sholatnya harus kita sempurnakan tadi. Berapa? Kalau banyak juga ya. Makanya dalam arti sebelum sampai mencapai banyak pudia yang harus kita keluarkan, ada kesempatan untuk meluruskan ibadah kita. Dalam arti memperbaiki ibadah kita. Di dalam sholat bukan hanya ruku, di dalam ruku ada syaratnya. Di dalam sholat ada rukunnya, di dalam sholat ada syaratnya. Sujud bukan kita nongeng doang sujud, tapi di dalam sujud ada syarat sujud yang harus kita paham. Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi nggak tahu syarat di dalam ibadah kita. Itulah yang harus dipudiahin. Kurang sempurna daripada sholat kita. Kalau yang namanya sholatnya kita tinggalkan, mah itu mah nggak bisa kita kodoin, nggak bisa kita pudiahin, harus dikodoin. Mazhab Imam Syafi'i menurut kaul jadinya dipudiahin ketika ada orang yang meninggal dunia. Tapi kaul qadim Imam Syafi'i jangan dipudiahin, dikodoin baik. Kalau seandainya orang tua kita nih, apalagi orang tuanya jarang sholat, 40 tahun, 50 tahun meninggal dunia, dipotong 15 tahun masa baliknya, tinggal 35, modal ke keluarganya modoin. Jangan kan buat orang tua, buat sendiri juga masih kurang. Tuh, kita modoin selama 35 tahun. Tuh, makanya nyusahin anak kalau kita hidup dalam arti banyak kodoan sholat, gitu. Nah, disinilah harus benar-benar kita pahami antara kuliah dan tidak dikodoin, misalnya tidak dikuliahin tapi dikodoin bagus. Tinggal kita pilih antara kaul jadid dengan kaul qadim. Kita pakai dua-duanya, kuliah juga, kodoin juga bagus, itu lebih bagus lagi. Jangan sampai dua-duanya orang dikuliahin orang, dikodoin Allah. Nah, disinilah daripada praktek di dalam kaifiat mengkodok daripada sholat. Jadi diantaranya si makmum ini jangan sampai tahu bahwa si imam itu banyak kodoannya. Itu di dalam kodoan sholat, apalagi yang jarang-jarang sholat, di dalam bab munakahat terutama jadi saksi. Di dalam kitab Al-Bajuri dijelasin kalau orang yang kagak pernah sholat, yang dijadikan saksi di dalam pernikahan setahun masa tobatnya. Tuh, setahun masa tobatnya. Contoh misalnya Bang Akub ada cadangan nih mau nikah misalnya, udah diincar bakal jadi saksi. Sedangkan Bang Akub misalnya ngajinya orang, ibadahnya orang, pegawaiannya judi, pegawaiannya mabuk misalnya, itu. Maka ketika dijadikan sebagai saksi 1 tahun itu Bang Akub harus tobat. Yang biasa judi tinggalin, yang biasa mabok tinggalin, yang biasa orang ibadah 1 tahun untuk dia jadikan sebagai saksi baru sah. Itu. Jangan sampai kita jadi saksi asal salah pilih siapa pun yang penting saksi. Iya.
Kadang-kadang kebanyakan di kita nih yang sudah menjadikan aglabiah, yang sudah menjadikan adat, itu kadang-kadang si pengantin laki-laki, si pengantin perempuan belum akad nikah, belum jadi, belum sah, udah jadi satu kudungan. Tuh. Ada yang begitu? Nah, itu sudah menjadikan adat. Padahal belum diakad nikahkan. Kenapa diberedingkan bahkan di satu kudungan? Itu haram, hukumnya kagak boleh. Itu kalau misalnya lebih bagus mah wadon mah perempuannya, pengantinnya jangan dikeluarin, di dalamnya di kamar. Yang nikah siapa? Lelakinya doang. Cuman si saksinya ini kudu melongok si pengantin mana orang yang menikahnya. Iya, udah tahu si saksi mah harus melihat orangnya. Iya, kira-kira yang mau ditahkan siapa ini? Dan jangan-jangan lagi becok. Iya. Nah, si dua saksi ini harus melihat ke si pengantin. Mana calon pengantinnya perempuan? Oh, ini udah nikah lelaki semua. Nanti selesai daripada ijab kabul, baru si pengantin keluar. Udah halal, mau di satu hubungan juga. Udah nikah. Lah kita mau belum nikah. Kadang-kadang di fotonya itu prawedding apa namanya? Wah, udah kayak lagi bini baik. Padahal belum nikah. Tuh mana keterangannya begitu, orang boleh, haram hukumnya. Gitu. Udah aglabiah kita, kebanyakan kita. Kadang-kadang orang yang kadang ngaji yang begitu mah, tapi yang ngaji mah insya Allah mual. Insya Allah mual dipakai. Itu. Kadang-kadang kebanyakan kita seperti itu. Yang belum halal, belum dijadi, belum akad nikahnya udah digabungin, udah dijadikan satu tempat, bahkan satu gulungan. Gitu. Jadi itu tak boleh. Ya banyak. Tapi kalau yang ngaji mah insya Allah mual kalian. Yang murah ada dikawinkan. Di antaranya selanjutnya adalah syarat daripada makmum wa alla yakuna makmuman, jangan dijadikan kalau kita berjamaah kawan dia juga lagi makmum kita jadikan imam, ini enggak sah. Misalnya lagi sholat berjamaah, ini di depan kita, dia lagi berjamaah di depan, lah mengapa si imam kita jadikan imam, ini enggak sah. Bagaimana kalau udah selesai dia sholat berjamaah, si imam udah ulun salam, kemudian yang di belakang imam itu diri lagi, kemudian kita mengikuti sama dia nih yang diri. Nah, itu makruh hukumnya. Gitu, makruh hukumnya kalau bisa kita bikin lagi. Kalau bisa gitu. Tapi enggak menjadikan batal maka enggak, hanya makruh saja. Karena posisi dia adalah jadi makmum. Dijadikan makmum imam mama kita ini dalam arti hukumnya makruh. Walau umian, jangan dijadikan imam itu umi. Dalam arti umi di sini dalam arti yang bacaan Fatihahnya orang benar. Bacaan Fatihahnya makharijul hurufnya kemana tahu, mana zi, mana z, mana tak, mana to, mana kop, mana kap, kagak bisa membedakan. Di dalam bacaan Fatihahnya maka di situ adalah umi. Orang tersebut tidak sah dijadikan sebagai imam. Jadi jangan berjamaah sama si umi. Si umi di sini adalah orang yang kagak paham, kagak jelas makharijul hurufnya. Mustaqim harusnya mustaqim, qaf dibacanya mustaqim. Nah, kan beda. Gitu antara qaf dengan kaf, antara ta dengan to, antara z dengan zim. Nah, harus membedakan kalimat-kalimatnya. Jadi kalau seandainya itu simbang asal baca doang, maka kita tidak diperbolehkan berjamaah. Kalau kira-kira misalnya umpama kita sholat berjamaah di dalam satu tempat, satu wilayah, sembahyang johor, emang kita lagi nenamu, lagi main, lagi silaturahmi misalnya, ke tetangga sebelah, ke kampung sebelah, ke orang lain, kemudian kita sholat berjamaah sama orang tersebut, sholat lohor berjamaah sama dia.
karena kita ngendong 2 hari, terus lagi sembahyang asar, sholat di musola, imamnya dia lagi baik, emangnya dia imamnya di musola itu misalnya. Begitu sembahyang maghrib, kan sembahyang lohar asar orang kedengaran bacaannya yang disebut sholat sirriyah. Begitu sholat maghrib, sholat jahriyah yang harus dikencangkan bacaannya, ternyata bahwa hurufnya ampar-amparan. Iya karena budua ya karena nasta'in, tasdidnya orang dibaca, orang ke bawah tuh 1 dan tuh hilang. Nah, bagaimana sholat yang tadi kita lohor dan asar wajib harus dikodoi, wajib harus iadah lagi, wajib harus diulangi. Karena tadi kita bacaan lohor, bacaan asar ternyata Fatihahnya berantakan. Terkecuali begitu sembahyang asar, begitu sembahyang maghrib imamnya bukannya dia, orang ketahuan. Nah, gak wajib diada, kagak wajib diulangi lagi kalau imamnya bukannya dia mah. Begitu maghrib imamnya dia, berarti tadi bacaan juga berarti benar bacaannya itu begitu. Lohor bacaan Fatihahnya begitu, asar bacaan Fatihahnya begitu, maghrib juga begitu. Maka sholat yang tadi zuhur dan asar wajibatil i'adah, wajib harus diulangi lagi. Sholat yang tadi kagak sah. Jadi kita nggak sembarangan pilih imam. Kalau masalah makmum mah terserah, nggak ada ininya. Tapi kalau imam mah yang menuntun kita ibadah harus tahu yang dituntunnya. Jangan sampai salah nuntun akhirnya menjurus. Dalam arti ketika imam salah kita ikutin, maka kesalahan itu akan kita ikutin. Nah, hancur di dalam sholat kita. Wa alla yataqaddama alaihi al-mauqifi, syarat daripada makmum jangan ngedahuluin imam. Dalam arti imamnya di sini, lah makmumnya di depan kita, ya tidak sah. Itu. Jadi jangan sampai ngedahuluin si imam. Gimana kalau seandainya cekernya panjang, orangnya mah ada di belakang kita, lah cuman jerijinya ada di depan imam. Nah, kalau kayak begitu maka gak apa-apa. Dalam arti dibolehin, asal jangan sampai ketika itu makmumnya ada di depan imam. Misalnya imamnya di sini, makmumnya ada di sini. Nah, ini gak sah. Kecuali kalau seandainya imamnya ada di sini, makmumnya ada di sini, cuma jarinya ada 3 meter lah misalnya, melebihi daripada si imam, itu mah kagak apa-apa sah. Yang penting posisi kakinya ada di belakang imam. Paham ya? Terus lagi wa ayyalama intiqalati imamihi, dan supaya tahu bahwa si makmum itu ada tahu gerak-geriknya, pindah-pindahnya kepada si imam. Ketika si imam ruku kelihatan, ketika si imam i'tidal kelihatan. Jadi ayat lama intiqalati imamihi, pindah-pindahnya itu si imam, si makmum tahu kelihatan. Gitu. Terus lagi kumpul antara imam dan makmum di dalam satu tempat ataupun di dalam satu tempat perkiraan 300 hasta. Misalnya imamnya di sono ke kipas angin misalnya, makmumnya di sini, sekira-kira 300 hasta. 300 hasta panjang juga ya. Nah, imamnya di sono, makmumnya di sini, kagak apa-apa. Gitu. Yang penting asal jangan lebih dari 300 hasta. Gimana kalau seandainya posisinya berjamaah, imamnya di dalam, makmumnya di luar? Nah, kalau seandainya makmumnya di dalam, imamnya di dalam, makmumnya di luar, sedangkan masjid ada kaca dan pintunya, maka salah satu di dalam kaca dan pintu harus terbuka. Kalau seandainya rapat, kacanya rapat, jendelanya, pintunya rapat misalnya tertutup, kemudian si makmum di luar daripada masjid, maka tidak sah berjamaahnya. Itu harusnya ini pintu harus melongok supaya menjadikan sahnya berjamaah.
Gimana kalau seandainya di rakaat kedua, di rakaat satu rakaat pintunya terbuka, pas di rakaat kedua misalnya ketiup angin, jeblok pintu tertutup, maka sholat kita sah, berjamaah kita sah. Karena diawali ketika kita sholat pintunya terbuka, yang menjadikan salah satu syarat berjamaah. Tapi kalau seandainya diawali dengan pintu tertutup, jendela tertutup, kemudian kita sholat di luar, tidak sah sholat kita berjamaahnya. Paham ya? Terus lagi wajan wiyal kedua kita supaya niat makmum atau niat berjamaah. Kalau seandainya kita enggak niat makmuman, maka terus sholat kita ngikutin si imam, maka sholat kita tidak sah. Seperti misalnya kita berjamaah zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak mengucapkan makmuman, tapi ketika si imam ruku diikuti nama kita, si imam i'tidal diikuti nama kita, si imam sujud diikuti nama kita, tapi enggak mengucapkan makmuman, kagak sah sholatnya, enggak sah berjamaahnya. Karena kita enggak mengikuti, enggak niat makmum. Enggak paham? Wa ayatawafaqa nazmu salatihima, syarat daripada makmum harus akur di dalam susunan salatnya. Dalam arti jangan jauh perbedaan antara makmum dengan imam. Seperti misalnya kita lagi diri baik, si imam ruku, i'tidal, sujud, diri lagi si makmum masih itu juga. Nah, jangan sampai dalam arti beda di dalam melaksanakan kesunatan atau perbedaan antara gerakan si imam dengan gerakan si makmum. Iya, kecuali ada udzur syar'i seperti tadi, misalnya dengan bacaan yang lelet, yang lambat, kemudian harus diselesaikan itu Fatihah sehingga tertinggal daripada dua rukun antara ruku dan i'tidal, maka di situ mah kagak ngapa-ngapa karena ada udzur syar'i, karena tergolong daripada makmum muwafiq gitu, yang harus diselesaikan Fatihahnya. Enggak diselesaikan Fatihah maka sholatnya tidak sah, karena kita makmumnya akur bareng dengan imam di dalam takbiratul ihramnya. Paham ya? Iya, serasa ya. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang kita kaji pada malam hari ini mengenai tentang daripada syarat jadi makmum yang jumlahnya ada 11, kita bisa memahami dan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan wasilah syariat dengan ilmu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ada yang perlu tanya jawab. Yang tadi materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan dari dua kajian kitab tadi kita bisa mengerti dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah tadi rahimahullah, seperti biasa kita memasuki sesi tanya jawab, dan pada malam hari ini kita buka hanya 3 penanya, mengingat kondisi guru kita ini dalam keadaan kurang begitu sehat. Baiklah, dari 2 kajian kita tadi, yang pertama kita Bidayatul Hidayah, kemudian kita Safinatul Najah. Silakan bagi yang mau bertanya, kita buka 3 penanya saja. Yuk, silakan Pak. Yo, Bang Dai.
Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan sama Pak Guru, kalau makmum imamnya suara Al-Fatihahnya kurang bagus, kita harus mengulangi sholatnya. Dan itu mengulangi sholatnya itu waktunya kapan Pak Guru? Terus yang keduanya, ya kemarin saya sholat subuh perjalanan malam, yaitu surat Fatihah imam itu kurang pas, itu harus diulang atau gimana? Ya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, maka silakan. Ya, Pak David, ya maka. Waalaikumsalam.